berdakwah dan sebagainya, kesel gitu Mas, kekeselan letih itu. Akhirnya saya tertidur di sana di makamnya Kanjeng Sunan Kalijaga, bermimpi, mimpi sepertinya diberi wayang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Pak, sejak kapan Bapak itu menjadi seorang dalang? Saya menjadi dalang wayang dakwah. Awalnya dakwah ya Mas, tausiah pengajian, kemudian tahun sekitar 2008 sudah mulai, tapi baru bawa 1-2. Tapi mulai 2015 2016 sudah kita bawa komplit untuk dakwah. Terus awal mula mempunyai daya minat untuk menjadi dalang itu sejarahnya seperti apa atau ceritanya seperti apa, Pak? Ya, setelah kita dakwah kemana-mana melihat kondisi masyarakat, jamaah dan lain sebagainya, ternyata masyarakat atau masyarakat umum, rakyat yang ikut pengajian itu di desa-desa masih banyak yang suka budaya. Jadi lebih efektif untuk masukkan ilmu agama itu dengan media dakwah namanya wayang dan gamelan. Menurut sejarahnya dulu sudah pernah dipakai oleh para wali songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga. Terinspirasi dari dakwahnya para wali Sunan Kalijaga itu, kita juga ikut-ikut mengembangkan dan nguri-uri budaya yang sudah diciptakan atau ditampilkan sebagai metode dakwah dari para wali. Ternyata masyarakat antusiasnya bagus. Kok memilih apa itu namanya jalur wayang dakwah, bukan wayang sing pakem atau sing seperti dalang-dalang pada umumnya? Iya. Ya, pada dasarnya wayang pakem juga bagus. Berhubung latar belakang saya seorang ustadz atau mubalek, kita ngambil wayang tapi untuk jalur dakwah. Jadi dinamakan wayang dakwah atau wayang untuk media dakwah dan wayang untuk pengajian. Semua sebenarnya bagus, cuman kita adanya wayang, adanya alat musik, kita gunakan yang positif khususnya untuk penyebaran agama di masyarakat sebagai media dakwah. Terus kita namakan wayang dakwah. Intinya untuk menyampaikan misi-misi pengajian, misi-misi dakwah agar sampai pada masyarakat. Karena kita tidak hanya melulu hiburan. Jadi target kita adalah penanaman iman dan ketakwaan, pemberian penyadaran pada umat masyarakat biar tahu sebenarnya ilmu agama itu juga penting. Ternyata agama dengan budaya akan halus, budaya dengan agama akan lurus. Jadi berjalan beriring-iringan. Jadi bukan kebiahuyah, tapi kita membuat kreasi biar masyarakat lebih mudah pemahaman dalam ilmu agama. Berarti apa itu namanya memunculkan kreasi-kreasi tersendiri? Ya. Dengan kreasi seperti itu, masyarakat yang tadinya tidak suka pengajian jadi suka pengajian. Jadi yang saya di masyarakat kan ada yang ilmunya tinggi, ada yang sedengan, ada yang belum tahu agama. Akhirnya dia semuanya mau mendekat dengan pendekatan dari hati dan dari hati ke hati, lewat budaya, kultur ini, akhirnya dia mau mendekat sedikit-sedikit, akhirnya mau menjalankan perintah agama yang dasarnya Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Akhirnya dia sadar ternyata orang hidup itu perlu agama, perlu keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak itu pernah belajar apa itu namanya menjadi dalang atau sekolah dalang di mana, Pak? Sebenarnya saya itu belum pernah sekolah di khusus pedalangan. Jadi kita belajar
wayang itu lewat itu melihat YouTube wayangnya Pak Mantep, Pak Anom Suroto, Pak Sleng, Pak Bagong Darmono dan dalang-dalang yang lain itu kalau lewat YouTube. Kalau kita beli buku, baca-baca buku, kemudian di pondok sendiri, Pondok Pesantren Al-Falah sendiri tiap tahun mengadakan setiap hari ulang tahun yayasan mengadakan yaitu pagelaran wayang kulit. Jadi dari situ kita bisa belajar. Kemudian teman-teman yang dalang-dalang, teman-teman pengrawit itu kita seresean, ada masukan, kita dapat ilmu. Sedikit-sedikit akhirnya kita ya tambah lah ilmunya. Berarti bisa dikatakan otodidak ya Pak? Iya. Oh gitu. Iya. Terus saya sempat dengar informasi dari temen itu katanya Bapak itu menjadi seorang dalang itu karena bermimpi ditemui oleh Kanjeng Sunan. Itu gimana Pak ceritanya? Sebenarnya gini, saya itu kan ahlu sunnah wal jamaah, suka ziarah tempatnya wali songo dan sebagainya. Kemudian terinspirasi dakwah yang paling jitu, paling bagus itu lewat budaya yang dibawakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita selalu ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian waktu ziarah ke sana saya malamnya sudah tampil berdakwah dan sebagainya, kesel gitu Mas, kekeselan letih itu. Akhirnya saya tertidur di sana di makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo, bermimpi, mimpi sepertinya diberi wayang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, wayang Punokawan, Semar Gareng, Petruk Bagong seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya terus berdakwah bawa wayang 1, 2, 3, 4. Terus akhirnya saya bisa membeli itu. Tadinya cuman ya itu mimpi terus seperti diberi wayang gitu, kas nyun sewu terbangun gitu kok ternyata mimpi. Berarti apa itu namanya bisa jadi dikatakan mimpi itu sebuah isyarat. Iya. Oh gitu. Ya monggo lah, yang penting buat saya amat sangat berharga. Terinspirasi jadi semangat. Gitu nggih. Jadi semangat untuk berdakwah lewat wayang yang sudah dijalankan Sunan Kalijogo. Apalagi Sunan Kalijogo juga seorang pejuang dakwah yang hebat dengan budayanya. Berarti mengenalkan agama melalui budaya. Iya. Terus gini Pak, yang namanya masyarakat khususnya kaum muda, itu kan zaman sekarang itu banyak yang tidak respek atau kurang suka melihat budaya-budaya Jawa. Nah itu pesan Bapak kepada masyarakat itu supaya lebih memiliki daya minat kepada budaya kita sendiri itu bagaimana Pak? Ada pesan untuk masyarakat? Ya, untuk kaum milenial khususnya ini mari kita bareng-bareng yaitu melestarikan budaya bangsa. Terus khusus saya sendiri dan seniman-seniman monggo kita kreatif. Kreatif menciptakan lagu-lagu atau kreatif dalam penampilan wayang agar kaum milenial itu suka dengan wayang. Terutama kalau bisa ya penampilan wayang yang disampaikan pada kaum milenial itu lewat IT, karena kaum milenial kan sekarang udah IT-nya tinggi lewat media sosial. Ya, media sosial, HP atau lewat laptop dan lain sebagainya kan canggih sekarang. Canggih. Apalagi kalau kita bisa pendekatan dari hati ke hati ke kaum milenial, pemuda-pemuda yang sekarang nanti dia akan suka dengan budaya kita sendiri. Jadi caranya kita merubah mindset kaum milenial, pemuda itu bahwa budaya kita sendiri itu lebih baik dan lebih adiluhung daripada budaya-budaya dari luar. Insya Allah kalau pemuda kita, kaum milenial kita itu berpegangan mau pakai budaya kita pemuda-pemuda kita akan selamat. Kan jadi pemuda yang baik. Karena di pelajaran wayang ini kan ada unggah-ungguh, tata krama, budi pekerti, akhlakul karimah dan lain sebagainya, ajaran-ajaran luhur baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma' qiyas, dari agama ataupun dari para leluhur nenek moyang kita, orang-orang Jawa terdahulu. Berarti kita tetap harus melestarikan budaya
bangsa, peninggalan leluhur Ya. kita dahulu, Betul. peninggalan para wali Ya. dan pendahulu-pendahulu kita gitu. Betul. Jadi terima kasih Iya. obrolan bersama Bapak Iya. sudah memberikan kita pengetahuan tentang Iya. pewayangan, tentang terus pengetahuan tentang bagaimana sih Bapak bisa menjadi seorang pedalang kan gitu. Nah, jadi terima kasih dan untuk sedulur-sedulur semua yang ingin mengadakan acara, ingin mengundang wayang bisa datang ke Pondok Pesantren Al Falah yang beralamat di Gedong Bagi Sukoharjo. Ini beliau Bapak dalangnya. Itu. Ya, alamatnya Pondok Pesantren Al Falah Gedongan Bagi Sukoharjo. Ya. Gitu. Terima kasih Pak atas informasinya. Iya. Moga-moga budaya Indonesia semakin mendunia dan masyarakat semakin mencintai budaya dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.